Salawat dan salam Allah tetap limpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah aksi nyata dari Bapak Rival, dan terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan, kita buka dengan Ummul Quran. Lillahi wa syafaati Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD peserta 1 yang akan diwakilkan oleh Bapak Hadi Waluyo SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah afdhali khalqillah sahibi syari'atil mardiyah ahli sunnah wal jamaah nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza atana qala rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, guru keluarga besar SD Besar 01 yang hari ini berbahagia, dan kepada yang terhormat pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada diri saya sebagai wakil kepala sekolah SD Besar 1 untuk memberikan sambutan pada acara penyebaran pemahaman dan aplikasi penerapan aplikasi pengalaman atau action nyata dari CGP calon guru penggerak SD Besar 1 yang akan dilaksanakan oleh Bapak Rival Fauzi. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan SD Besar 1 akan selalu berkembang, maju pesat sebagaimana singkatan dari SD Besar itu sendiri, dan betul-betul SD Besar 1 dipercaya oleh masyarakat, khususnya desa Besar. Kiranya hanya itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan acara pada siang ini dapat berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa yang beliau sampaikan, kita sangat berbahagia, berbangga mempunyai guru sebagai CGP. Mudah-mudahan kedepannya yang masih muda-muda bisa mengusungnya. Allahumma amin.
Kemudian acara yang ketiga adalah aksi nyata yang akan disampaikan oleh CPP kita Bapak Ripal Fauzi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan sejawat, terutama kepada kepala sekolah yang kali ini diwakilkan sama Pak Hadi Waluyo selaku wakil kepala sekolah, karena Bapak kepala sekolah berhalangan hadir. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaan menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan yang memang saya rancang dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini merupakan rangkaian PPGP di modul 1, tepatnya akhir modul 1, yaitu di modul 1.4. Budaya positif, dimensi yang akan saya paparkan di sini ada 8 dimensi budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, dan yang ketujuh ada keyakinan kelas, serta yang terakhir ada segitiga restitusi. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah SD kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu di kelas 1, 2, 4, dan 5. Tinggal 2 kelas lagi, itu kelas 3 dan kelas 6. Nah, untuk kurikulum merdeka itu sendiri, sekarang sistem penerapannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini berarti pembelajaran yang memang tidak menyamaratakan peserta didik atau tidak menyamaratakan murid. Jadi kita melakukan sentuhan atau melaksanakan perlakuan kepada murid itu berdasarkan karakteristik anak-anak. Dengan bagaimana caranya? Di awal itu biasanya dilakukan dengan namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu untuk mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, dan sehingga kita nanti ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik juga berbeda-beda tergantung dengan karakteristik anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Selama ini kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak. Ternyata setelah saya belajar di PPGP, tidak selamanya penghargaan juga bersifat baik, karena penghargaan itu kadang-kadang akhirnya menyebabkan anak itu tendensinya bisa karena ada sesuatunya. Jadi tidak ikhlas, tidak betul-betul karena kemauan dia sendiri, karena pengen ini ada hadiah dari guru atau pak gurunya, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ketiga itu nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya.
Nilai-nilai kebajikan di sini ada 3 bagian pokok atau 3 bagian penting. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu PYP, itu nilai kebajikannya apa saja, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang pokok yang ketiga itu tentang life skill atau keterampilan hidup. Nilai kebajikan dalam keterampilan hidup ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Baik, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga penugasan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Motivasi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti karena X berarti berasal dari luar, kemudian mau intrinsik berarti yang memang dari diri anak itu sendiri. Motivasi ekstrinsik ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sedangkan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita selama ini sudah mengajar atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak sudah bertahun-tahun, itu kita kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana, dan posisi kontrol dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik itu yang mana yang harusnya kita lakukan. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Baik, mari kita simak video dari Kemendikbudristek tentang 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang telah dikemas oleh Kemendikbudristek melalui sebuah video.
Ibu, terima kasih. Itulah video 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tentunya kita semua, saya sendiri pribadi sudah pernah merasakan 5 posisi tersebut. Tapi yang terbaik adalah yang direkomendasikan adalah sebagai manajer tadi. Ada 5, mari kita ingat bareng-bareng. Yang pertama tadi apa, teman-teman? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah ya, atau dengan cara nyindir-nyindir. Kadang-kadang juga ada guru-guru yang memang seperti itu dengan cara menyindir-nyindir. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, betul sekali. Dan yang terakhir yang paling ideal adalah sebagai manajer, di mana kita bisa menggali motivasi intrinsik dari anak tersebut. Ada 5 pertanyaan. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini itu ada di posisi kontrol yang mana? Berarti jawabannya tadi 5. Apa di penghukum, apa di teman, atau pembuat merasa bersalah, sampai dengan yang manajer. Nah, saya bagi sticky note. Ada 5 pertanyaan, nanti langsung dijawab saja. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya beri saja warnanya bebas karena tidak usah ditempelkan. Nanti kita kaji bareng-bareng aja. Nanti kita bahas bersama-sama. Ayolah, lakukan dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Ayolah. Bukan. Baik teman-teman, setelah tadi mengamati kata-katanya kira-kira di 5 posisi kontrol itu di mana saja, monggo barangkali ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Silakan monggo. Pak Gagas? Ya, Oke, silakan. Untuk saya kecewa sekali dengan kamu, menurut Pak Gagas ini posisi kontrol di mana? untuk saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin posisinya di nomor tadi ya, teman ya Pak. Teman. Oke, terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Aku tidak pernah benar melakukannya. Tadi si pemantau Pak. Mantap. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Serial. Manajer. Oke. Ayolah, laporan dari Bapak Ibu. Ayolah. Teman juga. Besti. Ya satu teman lagi. Teman lagi sama. Oke, nggak apa-apa. Kita kan berpendapat ya, bebas untuk berpendapat. Ini kan namanya juga diskusi. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah itu penghukum. Oke, menghukum. Ada yang punya pendapat lain? Aku boleh. Oke, pemberian silakan. Yang pertama ya. Yang pertama, sebentar. Lagi. Yang pertama, Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru itu sudah memantau kalau bahwa anak itu sebenarnya baik, kok tiba-tiba melakukan hal yang seperti itu, menjadi gurunya merasa kecewa. Oke, dari menurut aku itu pemantau. mantap. Ya. Nomor 3, nomor 2. Nomor 2, rasa bersalah kalau tidak pernah melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti membuat merasa bersalah ya, ini nyindir gitu ya Bu ya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, jelas ini yang paling baik ini ya, jelas ini manajer.
Ya. Kalau ayolah itu udah bahasanya udah bahasa teman. Bahasa teman sekali. Ayolah Betul sekali. Bapak Ibu ya. Jadi Itu kan walaupun kita menempatkan kita sudah menjadi guru dan murid, walaupun kita istilahnya sudah apa ya mendekatkan diri, tapi kan ada batasannya. Sekiranya bahasanya tidak, ayolah mau ke demi Bapak Ibu, jadi harus ada batasan antara guru dan murid. Ya. Bahasanya tetap bersahabat ya. Ya, betul. Nah, terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan Itu sudah tugas. hukum berarti kan. Ini berarti yang pertama. Baik. Apa yang punya pendapat lain? Monggo, Bu Aminah mau mengemukakan pendapatnya, Bapak Bapak. Monggo, Bu Aminah. Hukum, baik. Yang keempat, yang ini, ayolah lakukan di Bapak Ibu. Ini menurut saya itu pemantau. Mantau. Alasannya gimana Ibu? Alasannya dengan kata-kata itu berarti bapak ibunya itu sedang memantau kegiatan yang anak lakukan. Baik, oke. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bukan yang selalu merasa bersalah. Oh iya. Yang kedua ya Bu ya. Kemudian yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini teman. Teman. Jadi masih intrinsik dari diri anak itu sendiri. Baik, terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu semuanya. Sekarang poin yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kenapa harus pakai keyakinan? Selama ini kan kita selalu bikin di kelas tuh adanya peraturan kelas gitu. Dan ternyata itu antara guru dan murid. lebih dalam lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih dalam, tetapi kata-katanya lebih singkat dan mudah diingat seperti itu. Kalau peraturan biasanya anak datang tepat waktu seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu disiplin seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata yang kebajikan universal yang tadi ada di 3 poin. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan alhamdulillah saya kemarin pas di awal tahun ajaran, pas hari Senin kemarin, pas MPLS, kemudian sembari ngajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal tadi sudah saya jelaskan, seperti disiplin, kemudian mandiri, itu yang namanya pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentunya yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat melibatkan keyakinan kelas itu sendiri. Insya Allah kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, kemudian sudah disepakati bersama-sama, dan yang bikin itu anak-anak, mengajak anak-anak untuk bikin terserah kalian mau seperti apa, dikasih kertas seperti itu, insya Allah mereka akan konsekuen dengan apa yang mereka tuliskan. Tentunya dengan bimbingan kita dan selalu mengingatkan kepada anak-anak. Nah, berikutnya adalah atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 bagian segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langsung kita kupas saja satu persatu. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu adalah dasarnya adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi
kita tidak serta-merta ketika anak terlambat langsung diganyami, kemudian langsung dijudge bahwa tidak ditanyakan alasan sama sekali, tapi langsung diberi hukuman. Yang baik adalah menggunakan kata-kata yang saja. Misalnya berbuat salah itu wajar, tapi kita ada lanjutannya, ada dan sebagainya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak ya juga pernah kok melakukan itu. Ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi bapak akan mencari solusi dari permasalahan ini. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak langsung merasa dihakimi teman gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini tidak hanya konteks terlambat, tapi pelanggaran misalnya kan kayak di kelas itu sering banget wadan-wadanan orang tua kayak gitu. Itu juga bisa kita ledek-ledekan orang tua, biasanya panggilnya itu orang tua. Kemudian bisa menggunakan kata-kata yang lebih diterima sama anak-anak. Kemudian tahapan yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu pada sisi kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bocah melakukan kesalahan ya pasti ada alasannya. Jadi harus betul-betul ditanyakan terlebih dahulu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalnya anak diledek orang tua, kemudian anak sampai gebrak meja marah-marah sama temennya. Untungnya mereka nggak sampai nonjok lah atau nggak sampai berantem yang sampai baku hantam sampai berdarah-darah, itu untungnya seperti itu. Jadi kita juga berikan penguatan. Bisa juga dengan kata-kata kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Mungkin bagi dia bahwa orang tua kok ngeledek-ledekan seperti itu, harusnya harus dihormati. Bisa kau melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, sama artinya poin-poinnya. Kemudian di poin yang ketiga atau di tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa keyakinan kelas kita? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, bisa dipertanggungjawabkan loh. Kita kan sudah bikin keyakinan kelas nih. Apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Setelah kamu berantem tadi seperti itu, mungkin tidak menghargai temannya atau tidak menghargai orang lain, itu bisa. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ditanyakan. Oh, kemarin kita sudah menyepakati nilai apa nih yang harus kita dijadikan keyakinan atau kita sepakati di dalam kelas kita. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Itu juga bisa ditanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa. Nah ini kemarin saya mencoba mempraktikkan. Sebetulnya ini harus dipraktikkan di kelas secara langsung ya, tapi karena kemarin kebetulan liburan jadi saya dapat acting. Kasus yang pertama ini Ayun diledek sama si Ari, diledek sama orang tuanya. Jadi Ayun itu diundang pakai nama orang tuanya. Kalau mantu saya pakai nama orang tua saya, bukan cuma kali ini Pak, berapa kali lagi? Oh, maklum, wajar sih kalau kamu emosi. Jika bapak emosi kamu, bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang dilakukan sama Ari? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dia, dan sadar karena saya emosi, saya gebrak aja dia. Jadi kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, karena dia mau saya pakai nama orang tua saya, orang tua kan harus dihormati, bukan jadi boleh ngomong-ngomong. Saat mengucapkan dia dengan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari misalnya apa, dan sebagainya. Tapi coba kita bersama-sama dulu. Apakah dengan memberikan keyakinan hati itu sudah sesuai dengan keyakinan masa kita? Menurut kamu, keyakinan masa apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting apa enggak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu emosi? Bertanya
kasus yang pertama. Ada kasus yang kedua. Ini ada anak yang sering sekali datang terlambat. Ayo, udah jam berapa kan nih malam? Nah, aku terlambat bukan? Kamu udah berapa kali mas kalau terlambat kembali ini? Ini secara tanpa ini. Sekarang duduk pada posisi berbuat kesalahan itu manusia. Setiap orang pasti akan berbuat kesalahan. Kalau tidak pernah mati yang menjadi mas itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memperbaiki dari kesalahan yang bersangkutan. Setuju apa? Kita cari solusinya bersama ya sebenarnya. Karena ini kamu sering datang terlambat pasti punya masalah. Mau berjelaskan alasannya? Saya main HP dalam malam, jadi saya datang kesiangan. Menurut kamu, kesiangan suatu saat Iya, kamu masih ingat biasanya kita dari sekolah ini? masih Pak. Datang pada sekolah sesuai dengan kegiatan kelas kita atau tidak? Iya, Pak. Menurut kamu, dia kita sampai dengan apa? Disiplin itu menurut kamu penting apa? Saya Betul, menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kemudian. Iya, Pak. Saya besar sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf, Pak. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara mengatur. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat? Saya akan menjadi di awal dan mengurai bermain HP dalam malam agar tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Siti, alhamdulillah kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat. Sekarang, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siti Irfan, kelas 8. Terima kasih Pak Irfan telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi apa yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha untuk tidak ada satu lambat di sekolah. Baik, itu contoh dua kasus yang kemarin saya coba terapkan di kelas saya pada murid saya. Baik, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bapak Ibu sekalian, mungkin penerapan seperti ini sudah sering kita lakukan, tapi caranya yang mungkin berbeda-beda. Dengan adanya hal seperti ini, saya harapkan kita bisa mulai menata lebih baik lagi ke depannya agar anak-anak kita bisa lebih merasa merdeka, bisa lebih merasa dimanusiakan. Ya, jadi biar anak-anak betul-betul merasa lebih nyaman dalam belajar dan dalam menerima pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk senjata saya bukti modul 1.4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa liridhillah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bacaan Al-Fatihah
Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, kita diberikan bimbingan oleh Allah dalam kita membimbing anak-anak kita, anak cucu kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.